Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Keila, absen 16 dari 11 IPS 3. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu demokrasi atau pengertian dari demokrasi itu sendiri. Demokrasi sendiri merupakan sistem pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat, di mana setiap orang dapat mengambil bagian perihal keputusannya yang akan mempengaruhi kehidupannya dalam bernegara. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau khalayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak dan kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Adanya demokrasi berarti rakyat bebas berekspresi dan berpendapat. Sehingga negara yang menerapkan sistem pemerintahan ini berarti memberi kebebasan kepada seluruh rakyatnya untuk menyuarakan suara, pendapat, hingga aspirasi mereka. Apa ciri-ciri demokrasi? Yang pertama, keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara. Yang kedua, menyelenggarakan pemilihan umum. Yang ketiga, memiliki perwakilan rakyat. Yang keempat, menerapkan ciri-ciri konstitusional. Yang kelima, terdapat sistem kepartaian. Beberapa contoh-contoh sikap demokrasi. Yang pertama, bersikap adil kepada semua orang. Yang kedua, jika dalam berorganisasi selalu mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, selalu menghargai perbedaan pendapat. Yang keempat, saling menghargai dan menghormati antar sesama manusia. Yang kelima, ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Berikut adalah salah satu contoh dari demokrasi, yaitu pemilu atau pemilihan umum, yang tahun ini akan diadakan pada tanggal 14 Februari 2024. Yang kedua ada mahasiswa yang memberikan pendapat kepada DPR. Itu adalah salah satu contoh kebebasan dalam berpendapat. Ada beberapa prinsip demokrasi. Yang pertama, negara berdasarkan konstitusi. Prinsip ini terkait dengan undang-undang dasar atau semua hukum yang ditetapkan. Yang kedua, ada peradilan tidak memihak dan bebas. Pemerintah tidak bisa ikut campur tangan dalam peradilan karena sistem pemerintahan menganut peradilan yang bebas. Yang ketiga, ada kebebasan berpendapat dan berserikat. Setiap warga negara bebas untuk membentuk organisasi atau berserikat, sekaligus tidak membatasi haknya untuk mengeluarkan pendapat. Yang keempat, pergantian pemerintahan secara berkala. Agar kekuasaan tidak disalahgunakan, maka diperlukan adanya pergantian pemerintah dengan berkala, sehingga meminimalisir kemungkinan terjadi korupsi. Pengertian demokrasi menurut para ahli. Yang pertama, Abraham Lincoln. Demokrasi adalah sebuah hal yang didasari oleh rakyat. Abraham Lincoln menjelaskan bahwa demokrasi adalah sebuah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua ada Avan. Demokrasi sendiri terbagi menjadi dua definisi. Yang pertama, jika diartikan secara normatif, adalah demokrasi yang secara ideal ingin diwujudkan oleh negara. Sementara secara empiris adalah demokrasi adalah perwujudan dunia politik. Yang ketiga, ada Aristoteles. Sebuah kebebasan setiap warga negara. Kebebasan tersebut digunakan untuk saling berbagi kekuasaan. Menurut Aristoteles, demokrasi adalah suatu kebebasan Prinsip demokrasi adalah kebebasan. Hal itu karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara dapat saling berbagi sebuah kekuasaan di dalam negaranya itu sendiri. Yang keempat, ada C.F. Strong. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang kemudian menjamin pemerintahan. Jadi segitu saja penjelasan dari saya mengenai demokrasi. Sekian dari saya. Terima kasih.